warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Taman Wisata Alam Bantimurung atau yang biasa dikenal dengan Taman Nasional Bantimurung Bulu Sawung. Untuk penjelasannya bisa simak video ini hingga akhir. Jauh sebelum Kara yang Simbang, Pataudin Dayang Parumpah menemukan dan memberi nama untuk kawasan wisata air terjun Bantimurung. Seorang naturalis, penjelajah, pengembara, ahli antropologi, dan ahli biologi dari Britania Raya bernama Alfred Russel Wallace, lahir 8 Januari 1823, meninggal 7 November 1913 pada umur 90 tahun. Telah berkunjung dan menetap di kawasan wisata Bantimurung diperkirakan antara tahun 1856 sampai 1857. Wallace tentu saja tidak menyebutkan nama Bantimurung dalam buku atau catatannya, karena nama Bantimurung baru ada puluhan tahun setelah dirinya meninggalkan kawasan wisata tersebut. Namun, berdasarkan catatan dan buku yang ditulisnya, kawasan hutan yang sekarang menjadi kawasan wisata Bantimurung itulah yang dijuluki Alfred Russel Wallace sebagai The Kingdom of Butterfly atau Kerajaan Kupu-Kupu. Kawasan wisata Bantimurung inilah salah satu primadona wisata alam Sulawesi Selatan. Sebagai objek wisata andalan, Bantimurung menyodorkan beragam atraksi wisata menarik. Air terjunnya mengalir deras, aliran sungai dengan tepian bebatuan yang diapit kokoh tebing terjal, serta sejuknya hawa menjadi suguhan yang mengundang banyak pengunjung. Bantimurung pun dikenal hingga ke mancanegara sebagai The Kingdom of Butterfly, sebuah julukan yang diberikan oleh Alfred Russel Wallace 1857. Karena keanekaragaman dan kelimpahan kupu-kupu ini pula lah yang mendasari Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung mengembangkan penangkaran kupu-kupu yang diusung dalam konsep Taman Kupu-Kupu. Selain untuk kepentingan konservasi jenis, Taman Kupu-Kupu ini berfungsi sebagai wahana pendidikan konservasi bagi masyarakat umum. Pemerintah daerah Kabupaten Maros dan Balai Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung mengembangkan berbagai sarana dan prasarana wisata. Di sekitar air terjun terdapat beberapa gazebo sebagai tempat wisatawan beristirahat. Tak hanya itu, musola, toko souvenir, kolam renang anak-anak, baruga pertemuan, toilet, area parkir, dan penginapan pun telah tersedia untuk mendukung kenyamanan berwisata. Lokasi kawasan wisata Bantimurung sangat strategis, bisa dijangkau dari berbagai jurusan dan dilintasi oleh jalan lintas Kabupaten Maros Bone, menjadikan lokasi ini sangat menarik untuk dikunjungi. Objek wisata ini tak jauh dari ibu kota provinsi. Dari Makassar hanya berjarak kurang lebih 42 km. Dan dari Bandar Internasional Sultan Hasanuddin pun hanya berjarak kurang lebih 24 km dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam dengan menggunakan kendaraan roda 4. Asal-usul kata Bantimurung. Bantimurung konon berasal dari bahasa Bugis, dari kata benti artinya tetesan air, dan merung artinya bunyi gemuruh. Jadi Bantimurung berarti air yang bergerumu. Tidak ditemukan data dan fakta sejarah tentang asal mula dan siapa yang memberi nama Bantimurung. Namun pada beberapa catatan sejarah akhir abad ke-17 dan abad ke-18, dapat ditemukan catatan sejarah mengenai Bantimurung. Dalam catatan harian Raja Bone XV1 Sultan Idris Azimuddin 1696 sampai 1714 tertulis dalam bahasa Bugis 1 hari Kamis 30 Juli 1699 Kulao Rimaru, artinya saya Raja Bone berkunjung ke Maros. 2 hari Sabtu 15 Agustus 1699 pergi mandi di Bantimurung. Bantimurung ditetapkan menjadi momentum alam pada tahun 1919 lembaran negara Hindia Belanda nomor 90 tertanggal 21 Februari 1919 adalah titisan resmi menunjuk air Bantimurung sebagai momentum alam. Sekian sejarah dan asal-usul Bantimurung. Terima kasih.